Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hanya Tuhanlah yang layak kami puji dan sembah. Bapa yang baik, kami pada saat ini datang bersatu hati untuk memohon akan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Saat kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama ini dapat kami pahami dan kemudian dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah anak-anak-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-5, yang menyatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumpai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian memelihara dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop bacaan kita pada malam hari ini, kita bersama belajar, kita bersama merenungkan akan bagaimana kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang diutus Tuhan, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan dan mengerti betul apa yang Tuhan kehendaki. Bacaan kita pada malam hari ini adalah kecaman Yesus pada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Bukan pada jabatan mereka, bukan pada kedudukan mereka sebagai ahli Taurat, orang yang mengerti akan firman Tuhan, orang yang mengerti akan Taurat Tuhan. Tapi Yesus mau menyoroti kehidupan mereka. Yesus mau menyoroti pribadi mereka, bahwa sosok mereka tidak mencerminkan jabatan mereka sebagai ahli Taurat, sebagai orang-orang Farisi, orang-orang yang harusnya memberi contoh, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan bagi para jemaat mereka. Jadi Yesus mau mengecam bukan tentang, seringkali kita mungkin melihat orang-orang Farisi ini, orang-orang ahli Taurat ini jahat, padahal bukan jabatan mereka yang disindir oleh Tuhan Yesus atau yang dikecam oleh Tuhan Yesus, tapi pribadi mereka yang kemudian tidak benar-benar melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai ahli Taurat. Kalau kita boleh tarik, kalau kita boleh melihat dalam kehidupan kita saat ini, mungkin menjadi seorang pendeta, menjadi seorang majelis, menjadi seorang pelayan Tuhan, baik di PLKAT, PA, PTGP, PKP, PKLU, PKB. Tapi kehidupan mereka tidak benar-benar menggambarkan, tidak benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi jabatan mereka. Saya misalnya menjadi seorang vikaris, menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi kehidupan saya tidak benar-benar menggambarkan, tidak benar-benar menjadi teladan bagi jemaat Tuhan untuk melihat sosok saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan inilah yang mau dikecam oleh Tuhan. Bahwa ketika
kita menjadi seorang pelayannya, maka benar-benarlah melakukan apa yang kita khotbahkan, apa yang kita sampaikan kepada jemaat, apa yang kita nasihatkan. Karena ketika kita kemudian tidak melakukannya, kita mengingkari apa yang kita bicarakan, kita sama saja dengan orang munafik. Dalam bacaan kita selanjutnya nanti di hari-hari mendatang, hal inilah juga yang dikecam oleh Yesus, bahwa ketika seorang pelayan Tuhan tidak melakukan apa yang ia katakan, maka ia sama saja dengan orang munafik. Ia hanya mengharapkan prestis, hanya mengharapkan harga dirinya tinggi, hanya mengharapkan bahwa saya harus dilihat orang sebagai orang yang melakukan A, B, C, dan D. Padahal di balik itu semua tidak ada hal A, B, C, dan D yang dilakukan. Contoh kecil, ketika seorang pelayan Tuhan di gereja dia mengkhotbahkan untuk mengasihi sesama, untuk menyatakan kasih kepada sesama, berbelas kasih. Tapi di rumah dia memukul anaknya. Di rumah dia memarahi istrinya. Di rumah atau di lingkungannya dia membuang sampah sembarangan. Dia tidak mempedulikan orang lain. Apa yang dikatakan? Kasihanilah sesama manusia. Apakah itu benar-benar sudah dilakukan? Tentu berat bagi seorang pelayan Tuhan, bagi setiap kita untuk dapat benar-benar melakukan. Tapi marilah berusaha bersama Ibu Bapak Saudara sekalian. Berusaha untuk benar-benar melakukan apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan. Karena ketika kita tahu dan kita tidak melakukannya, percuma. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian bersama kita mengintrospeksi diri kembali. Saya mengatakan ini semua bukan menjadi hakim, bukan menjadi seseorang yang merasa bahwa saya sudah berbuat terlalu banyak kebaikan. Saya luput dari dosa. Tidak Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya juga manusia biasa yang penuh dengan dosa. Yang sering kali masih melakukan kesalahan. Masih melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi saya yakin dan percaya karena kuat kuasa Tuhan, karena pengorbanannya bagi setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Dan dalam menjalani hari-hari ke depan, saya mau mensyukuri hal tersebut dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Senantiasa berbuat baik, menjadi pengikut Kristus yang benar-benar mengikuti sosok dan teladannya. Karena hanya dialah yang patut kita puji dan sembah. Hanya dialah yang patut kita teladani. Mari bersama Ibu Bapak Saudara sekalian, nyatakan syukur kita. Nyatakan hal yang mampu kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk harga diri kita. Bukan untuk gelar kita. Oh, saya seorang pelayan Tuhan. Maka ketika saya ada di luar, ketika saya ada di tengah-tengah jemaat, saya mau berkhotbah, saya ada dalam ibadah-ibadah, saya mau menunjukkan wibawa saya. Tapi di rumah, di luar gereja, saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama Ibu Bapak kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Bersama mengintrospeksi diri kembali di minggu-minggu Prapaskah ini. Selamat menghayati minggu Prapaskah. Selamat menghayati kembali
akan setiap dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Dan senantiasa mau belajar untuk terus melakukan perubahan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama Ibu Bapa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hingga pada di hari ini kasih dan penyataan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan di tengah rasa syukur kami ini, kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh mengajarkan setiap kami bahwa ketika kami mau melakukan sesuatu, baik kami sebagai pelayan Tuhan, baik kami sebagai jemaat, kami mau melakukan itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk harga diri kami, bukan untuk ketenaran kami, bukan untuk kuat kuasa kami, bukan untuk agar kami dilihat, tapi semata-mata kami melakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Bapa yang baik, ampuni dosa dan kesalahan kami yang seringkali menyeleweng dari hadapan-Mu. Dan di minggu Prapaskah ini kami mau semakin kembali menghayati akan pengorbanan-Mu yang akan sebentar lagi kami ingat dan rayakan dalam Jumat Agung. Dan kami mau bersyukur dan bersorak karena Tuhan yang telah mati kemudian bangkit bagi dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebentar kami akan beristirahat, berkati sertai setiap kami. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Mesias Agung, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.